Baik, selamat pagi untuk tutor dan rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Reva Ramdan Saputra dengan NIM 0534000734 dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJJ Surabaya. Dan di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas 1 yaitu algoritma dan pemrograman. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama adalah buat rangkuman dan bahan yang materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Kemudian ini sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini dan cari referensi di internet. Oke, untuk yang soal nomor pertama ini saya sudah buat, yaitu di bawah ini. Yang pertama adalah algoritma, apa itu definisinya, yang ini berdasarkan para ahli. Nah, kemudian dari definisi di atas itu dapat disimpulkan definisi algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan urutan operasi yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah yang menghasilkan output. Untuk gambaran sederhana algoritma seperti ini. Nah, kemudian algoritma ini diekspresikan ke dalam 3 bentuk, yaitu flowchart, pseudocode, sama bahasa pemrograman. Kemudian struktur dasar algoritma terdapat 3 jenis, yaitu sequential, selection, dan looping. Algoritma ini sering digunakan karena efisiensi, kemudian abstraksi yang artinya dapat mendeskripsikan yang kelihatannya rumit menjadi proses yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian reusability, yaitu algoritma yang dapat digunakan berulang kali untuk proses yang sama. Kemudian untuk program dan bahasa pemrograman, yaitu seperti ini. Nah, apa itu program? Kemudian program itu ada 2 jenis, yaitu sistem operasi sama program aplikasi atau yang sering disebut dengan perangkat lunak. Nah, kemudian apa itu bahasa pemrograman? Nah, ini udah saya jelaskan di sini. Jadi ada bahasa tingkat rendah, kemudian ada bahasa tingkat menengah, dan ada bahasa tingkat tinggi. Nah, untuk sejarah Java secara singkat kurang lebih seperti ini. Dan untuk software yang menggunakan program Java yaitu seperti Uber, Amazon, Minecraft, Spotify, Netflix, Google, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Oke, ini sebenarnya sudah saya buat dan langsung aja kita ke ke flowchartnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk langkah pertama yaitu mulai, habis itu input. Nah, input di sini apa aja yang dimasukkan? Yang pertama ada 2 sebenarnya, yaitu 1 pegawai golongan dan kedua yaitu lembur. Nah, untuk urutannya di sini saya buat yang untuk inputnya itu masukkan ke pegawai golongan dulu. Jadi kalau dia golongan A, maka gajinya ini sekitar 5 juta. Kemudian kalau bukan, maka golongan B gajinya 6.500.000. Dan kalau bukan lagi, maka dia golongan C yang gajinya 9.500.000. Nah, kalau udah ditentukan dia dari golongan apa, kemudian yang kita masukkan berikutnya adalah yaitu input yang untuk lembur. Nah, untuk lemburnya di sini mungkin di soal itu tidak ada yang namanya tidak lembur. Tidak ada seperti ini. Ya, rata-rata kan ini ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kemudian lebih dari sama dengan 5 jam. Nah, kenapa kok saya masukin? Karena ya ini soalnya pertanyaannya itu ya jika karyawan tersebut lembur. Nah, berarti kalau tidak ada lembur, berarti bisa pakai yang ini. Nah, kurang lebih sama penjelasannya tadi. Nah, lalu untuk gaji lemburnya ini ya tinggal ambil aja dari yang golongan tadi, dia golongan berapa, habis itu dikalikan dengan ketentuan yang ada di soal. Kalau ini kan misalkan saya ambil contoh yaitu lembur 1 jam yaitu 30%. Kalau di sini saya nulisnya adalah 0,30 karena kalau yang di input di program Java itu kebacanya itu yang 0,30. Kemudian untuk tidak lembur 1 jam, 2 jam sama semuanya ada nilainya. Nah, kemudian dari inputan tadi yaitu pegawai golongan dan lembur, yaitu hasilnya adalah total penghasilan. Total penghasilan itu sama dengan yang gaji dari pegawai golongan ini atau gaji pokoknya, kemudian ditambahkan dengan yang ada gaji lembur ini.
jadinya akan menghasilkan output yaitu sama dengan total penghasilan. Nah kemudian selesai. Nah untuk berikutnya yaitu adalah pseudocode. Untuk pseudocode itu kurang lebih seperti ini. Nah jadi ya pertama mulai, kemudian yang kedua dideklarasikan dulu variabelnya apa, yaitu A, B, C. Nah ini untuk yang nomor 2 sampai nomor 9 ini adalah input untuk yang pertama, yaitu yang berupa golongan. Kemudian untuk inputan yang kedua yaitu adalah variabel lembur. Nah kemudian kalau sudah selesai yaitu tinggal di print aja golongan plus lembur, habis itu selesai. Oke, kurang lebih seperti itu dulu aja tugas praktek dari algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya dan terima kasih.